Bapak Ibu semua, mohon izin karena waktunya akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Ibu Vitasari Ayuwardani STMPA selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Ibu dari Kapanewon Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Ibu petugas lapangan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman beserta seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, tamu-tamu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dan limpah hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Praja 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka sosialisasi terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah tahun 2025. Mari kita bersama-sama pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya agenda acara pada siang hari ini yang pertama adalah sambutan, yang kedua nanti pembahasan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bu Vitasari, dan selanjutnya adalah diskusi. Bapak Ibu semua, menginjak agenda yang pertama yaitu sambutan, dan sekaligus nanti juga dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan teknis kegiatan penilaian pengelolaan sampah Kabupaten Sleman tahun 2025. Kepada Ibu Vitasari Ayuwardani STMPA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kapanewon Kabupaten Sleman, Bapak Ibu petugas lapangan pengelolaan persampahan, dan rekan-rekan dari tim kerja pengelolaan persampahan. Ini kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan tentang penilaian pengelolaan sampah 2025. Ini baru pertama kalinya, jadi sebelumnya belum pernah ada, dan mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Sekda, karena Pak Sekda sendiri yang ngurik-ngurik untuk indikatornya. Tapi sebelumnya karena tim kerja itu juga baru tahun ini, kami ingin memperkenalkan petugas lapangan dari DLH. Yang pertama dari kawasan 1 ada Pak Sumarsono dari Minggir. Tapi kayaknya sudah kenal semua dengan Pak Sumarsono. Kemudian Pak Slamet Suryadi sebagai petugas lapangan Godean. Kemudian Bu Ase Rahayu sebagai petugas lapangan Segan. Ibu Supriyatin sebagai petugas lapangan Wedan, tapi sedang izin. Kemudian di petugas sektor kawasan ini ada Mbak Popi, tapi Mbak Popi sedang izin. Kemudian yang di kawasan 2 ada Ibu Sunarti dari Kapanewon Sleman, tadinya menggantikan Bapak Wagini. Saya soalnya tidak apa juga. Kemudian Bu Rustiatin untuk petugas dari Kapanewon Depok, ya, menggantikan Bu Ani. Kemudian ada yang dari Bu Musna dari Melati. Nah, ini saya apa karena saya juga dari Melati. Kemudian
Ibu Hargi Ningsih, petugas lapangan Gamping. Bu Gundari, petugas lapangan Ngaglik. Jadi di kawasan 2 ini ada 5 dan itu semuanya adalah aglomerasi perkotaan. Kemudian petugas sektornya adalah Mbak Farah yang kebetulan juga tidak hadir karena izin. Kemudian untuk sektor kawasan 3 ada Bu Anita dari Kalasan. Kemudian Bapak Eko Jamal dari Prambanan. Oh iya, lengkap Pak. Kemudian Bu Eni Sudaryanti dari Berbah. Sama Bu Rosalia Erna Ningtyas dari Ngemplak. Ini petugas sektornya adalah Mas Fairuzatul Huda yang juga sedang berhalangan hadir. Kemudian di kawasan 4 ada Pak Endro Sugondo dari Turi, Bu Ida Widayati dari Cangkringan. Kemudian dari Bu Haryati Sumyadi dari Tempel dan Pak Sugeng Sudarno dari Pakom. Kemudian petugas sektornya adalah Mbak Dewi Muyasaro yang kebetulan hadir sekarang. Terima kasih Mbak. Langsung saja kita bahas edarannya. Jadi sudah disampaikan di meja Bapak Ibu sekalian, ini adalah edaran untuk Ketua Pengelola TPS 3R, Ketua Pengelola Bank Sampah, dan Ketua Pengelola Sedekah Sampah. Karena akan ada 3 kategori. Dengan masing-masing kategori ini ada 5 penenang, yaitu juara 1 sampai juara harapan 2. Penilaiannya ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah seleksi administrasi yang nanti untuk bank sampah dan sedekah sampah melalui website Sios S2. Kemudian untuk TPS 3R melalui tautan Google Drive. Penilaian mandiri maksimal adalah 30 September. Setelah itu akan kami review berdasarkan Sios S2 ataupun berdasarkan Google Form ini untuk diambil 5 nominator. 5 nominator ini yang akan kami visitasi lapangan. Visitasi lapangan ini tidak boleh ada penyambutan. Nanti minum pun akan kami bawa sendiri. Jadi ini penilaiannya adalah penilaian yang seperti monitoring, nggak usah ada tari-tarian, nggak usah ada yang macam-macam, itu jangan. Tapi seperti apa adanya saja, sesuai dengan yang ada di indikator itu, nanti yang dinilai itu. Selain itu nggak dinilai. Jadi nanti kalau maupun di sana ada makanan itu tidak akan kami nilai. Dan kami mohon tidak ada penyambutan. Nggak ada. Kami tidak ingin disogok dengan makanan. Kami nanti sanggup sendiri. Nanti kalau saya disogok dengan makanan, nanti tim juri ya. Jadi tolong untuk tidak ada penyambutan sedikit pun. Kami tidak ingin membebani nanti yang divisitasi, dan kami hanya ingin itu juga pesan dari Pak Sekda, jangan sampai membebani yang mau lomba. Ketentuannya adalah seperti ini. Peserta merupakan
bank sampah dan sedekah sampah, dan wajib mendaftar, mengisi dengan lengkap dan terverifikasi di SIOS S2. Pengisian bulan Januari sampai September 2025. Bank sampah dan sedekah sampah ini harus mempunyai SK lurah. Jadi SK yang lain tidak dimasukkan. Kalau punya SK bank itu enggak, bank BNI atau bank itu enggak usah dimasukkan. Kemudian untuk kategori TPS 3R kita mempunyai 44 TPS 3R, walaupun yang aktif cuma 32, itu semuanya diharapkan mengisi formulir penilaian mandiri. Nanti tinggal diklik-klik aja, gampang. Dan TPS 3R ini juga harus ada surat keputusan lurahnya. Sebagai informasi, sebenarnya sudah ada yang data kami tentang pengguna SIOS S2. Kami bagi menjadi 4 kawasan. Nanti akan kami bagikan, tapi sebagai gambaran. Misal ya, ini gak kelihatan ya, kegedean. Contohnya, ini kebetulan adalah dari Godean. Yang paling atas sendiri. Jadi di sini akan sudah kami bagi setiap Kapanewon. Kapanewon Godean yang sudah masuk ke SIOS S2 baru ada 5, Sidoarjo dan Sidomulyo. Namanya ada di sini. Kemudian di sini tadi tertulis tadi kan kategori lengkap. Yang dimaksud kategori lengkap itu SOP, surat keputusan, peralatan, struktur organisasi, nasabah, pengepul, kategori sampah ini semuanya harus terisi. Jadi ada tulisan ada. Nah ini kebetulan misal SOP-nya kebanyakan belum pada di-upload. Karena ini adalah seleksi administrasi, berarti administrasinya harus sudah lengkap dulu. Sebuah bank sampah, sebuah sedekah sampah itu harus mempunyai SOP-nya dan terupload. Harus ada SK-nya, peralatan terisi, struktur organisasinya sudah ada, daftar nasabahnya sudah ada. Jika sedekah sampah bisa dirapel jadi satu, misal RT 1 atau RW 1 gitu bisa dirapel untuk sedekah sampah ya. Kemudian pengepul dijual kemana juga sudah ada. Kategori sampah itu sudah terisi dan bagi hasil terisi. Kalau sedekah sampah, walaupun bagi hasilnya adalah 0, tapi harus terisi 0. Ini contohnya kalau SIOS S2 itu seperti ini. Di tabel di sini sudah ada lagi kategori nasabah, pengepul, bagi hasil, data, dokumen, peralatan, struktur organisasi. Semuanya yang ada di sini harus terisi.
Jika menginginkan panduannya, kami sudah ada panduannya. Melalui aplikasi, melalui YouTube. Harapannya kenapa sih kok ribet-ribet pakai aplikasi? Karena sekarang ini setelah ada TPA Piungan ditutup, itu harus ada perubahan paradigma dari yang membuang menjadi memilah. Merubah paradigma itu membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama agar lebih cepat itu adalah melibatkan generasi muda. Jadi walaupun ujung tombaknya ibu-ibu, generasi mudanya harus dilibatkan. Paling tidak ini sebagai awalan adalah diberikan tugas untuk mengisi SIOS S2. Untuk Gen Z mengisi SIOS S2 itu kecil. Jadi dengan melihat panduan yang sudah ada, nanti kami juga siap untuk ditanya, ada hotline-nya, silakan untuk bertanya, atau nanti di sini petugas sektor kawasan pun bisa membantu. Tapi memang kalau biasanya ibu-ibu itu agak menjelaskannya, kami membutuhkan ekstra. Oleh karenanya mohon untuk melibatkan generasi muda. Itu sebagai awalannya. Kita masuk, lanjutkan lagi ke sini. Untuk tahapan pelaksanaannya. Tahapan pelaksanaannya adalah yang pertama adalah pengisian administrasi di SIOS S2 maupun di s.id. Jadi kita tidak akan melihat yang lain, walaupun di lapangan mungkin sudah bagus, tapi ketika di SIOS S2 ini masih belum bagus, kami melihatnya adalah di SIOS S2. Kemudian nanti akan diverifikasi untuk menentukan 5 nominator, kemudian divisitasi lapangan, dan pengumuman kejuaraan dan penyerahan penghargaan nanti akan ada di November 2025. Dewan jurinya terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, pengurus JPSM, dan pengurus Asosiasi TPS 3R Resep. Untuk pemenangnya berikut, ini adalah nominalnya, mohon maaf karena baru pertama jadi nilainya masih cukup kecil. Jadi juara 1 4,5, juara 2 3,5, juara 3 2,5, harapan 1 1,5, harapan 2 1 juta. Kita masuk kepada indikatornya. Indikator untuk penilaian administrasi untuk bank sampah itu adalah kelengkapan operasional bank sampah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jumlah jenis sampah anorganik daur ulang yang terkelola, jumlah pengelolaan sampah organik, jumlah sampah terkelola, jumlah nasabah, jumlah tenaga atau pengurus, dan jumlah transaksi setor dan jual. Nanti akan kami ranking. Kenapa di sini ada jumlah pengelolaan sampah organik? Karena harapan kami adalah bank sampah ataupun sodako sampah tidak hanya mengelola sampah anorganik, tapi sudah harus mengelola sampah organiknya. Setelah mendapatkan 5, maka akan ada verifikasi lapangan. Ya, indikatornya
Untuk administrasi adalah adanya SK tadi, kemudian ada struktur organisasi dan pembagian tugas, adanya jadwal, adanya administrasi keuangan, waktu operasional setiap bulan, dan wilayah cakupan pelayanan. Untuk kegiatan pengelolaan sampah bisa dilihat di sini. Yang akan lebih kami titik beratkan adalah tentang pengolahan sampah organik. 1-3 sebaran, metode, dan pemanfaatan itu adalah untuk sampah organik. Sedangkan pemanfaatan produk daur ulang anorganik hanya 1. Jadi tentu sudah terlihat fokusnya adalah organik. Sarana dan prasarana berupa papan nama dan papan jam operasional, gudang atau tempat pemilahan, peralatan pengolahan sampah. Kemitraan di sini yang dimaksud adalah mitra pelapa atau mitra instansi. Dan karena bank sampah dan sodako sampah harus mempunyai fungsi edukasi, maka di sini ada sosialisasi edukasi ke masyarakat, juga harus ada media sosial dan inovasi pengelolaan berwawasan lingkungan. Untuk sodako sampah, sedekah sampah habis sama, yang membedakan adalah ini jumlah tenaga, jumlah transaksi, setor, dan jual. Yang administrasinya bagi hasilnya ditulis 0 harus tertulis. Itu untuk kelengkapan seperti itu. Untuk indikator verifikasi lapangan yang tidak ada adalah untuk kemitraan itu ada tambah 1, pemanfaatan hasil sedekah. Jadi ketika sodako sampah maka ada pencatatan tentang hasil sodakonya itu dikemanakan dan untuk apa. Kemudian indikator penilaian TPS 3R. Ini adalah asesmen mandiri. Yang pertama, kelembagaan, adanya SK, struktur organisasi, pertemuan rutin pengurus, jadwal pengumpulan dan tata cara operasional, administrasi keuangan, aspek keuntungan dan keberlanjutan pembiayaan, administrasi operasional, dan jaminan perlindungan terhadap pekerja. Karena ini adalah TPS 3R yang mempunyai pekerja diharapkan sudah mempunyai BPJS ketenagakerjaan. Kemudian untuk operasionalnya ada pengambilan, pemilahan, metode pengolahan sampah anorganik, metode pengolahan sampah organik, pemanfaatan produk daur ulang organik, penanganan residu, manajemen aduan, karena bisa kita ketahui TPS 3R sering sekali mendapatkan aduan, jadi di sini ada manajemen aduan. Kemudian ketersediaan K3, cakupan layanan. Sarana dan prasarana terdiri dari papan nama dan papan jam operasional, kondisi bangunan, armadanya, dan ragam mesin pengolahannya. Kemitraan sama seperti yang tadi dan edukasi sama seperti yang tadi. Jadi untuk sementara ini dulu, monggo. Waktu saya kembalikan kepada Mas Dias. Ya, terima kasih Bu Vita atas pemaparan berkaitan dengan rencana pelaksanaan penilaian ya, jadi bukan lomba. Kemarin Bapak Sekda memberikan arahan
KB dinilai. Nah, kalau lomba kan berarti ada yang daftar, ada yang tidak. Tapi akhirnya semuanya penilaian pengelolaan sampah Kabupaten Sleman tahun 2025. Bapak Ibu semua, tidak usah memperpanjang waktu, marilah kita lanjutkan ke agenda selanjutnya dengan diskusi. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi atau malah dibantah para boten buhan. Boten angsal ya. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan dari Bapak Ibu semua. Dan mohon izin mungkin Bu Vita, ini kan mungkin kita baru pertama kali bersama Bapak Ibu dari Kapanewon karena si Yosestu ini memang sudah berjalan sejak Januari Februari kita sudah sosialisasi, tapi langsung ke jamban sampah maupun sodako sampah yang kita hadirkan bersama dengan ini. Istilahnya nututi benang pedot Bapak Ibu semua, ngapunten jikalau di kegiatan kali ini kita baru menghadirkan Bapak Ibu semua. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan ke kita. Yang pertama, nominator ada 5 ya. Itu apakah nominator ada 5? Berarti yang di luar 5 itu tidak diverifikasi ya Bu? Oke. Yang kedua, verifikasi dilakukan apakah pas jadwal penimbangan atau di luar jadwal? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kita buka 3 pertanyaan sekaligus saja, monggo. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kapanewon Sleman ingin menanyakan terkait dengan surat yang sudah dibagikan. Ini untuk kepadanya Ketua Pengelola TPS 3R, Pengelola Bank Sampah dan Sedekah Sampah. Kami hanya ingin menanyakan, berarti untuk surat ini sampun terdistribusi ya, sampai ke TPS masing-masing TPS 3R, masing-masing bank sampah maupun masing-masing pengelola sedekah sampah di seluruh Kabupaten Sleman pada umumnya. Itu yang kami tanyakan. Kemudian yang kedua, kami ingin mengetahui tadi seperti kemudian yang sudah masuk di sistem SIOS S2 untuk Kapanewon Sleman, mungkin kami bisa nyebut datanya atau mungkin bisa dikintuni di grup atau apa untuk data soft file-nya. Ngaten mawon pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih monggo dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryati dari Kapanewon Tempel. Pertanyaan saya adalah hampir mirip dengan Ibu Rustini dari Kapanewon Sleman, tetapi saya sebagai penyampai bagaimana menyampaikan informasi ini Bu, kan ini baru diambil dari Kapanewon dan petugas lapangan saja, sedangkan yang di bank sampah yang di Pedukuhan kan belum dari ngertos, dan waktunya niki nyun sewu kok mepet banget niki September niki oncit-oncitan lho niki mesti ke bank sampah niki terus siap nganu nggih, siap-siap untuk lembur. Soalnya jelas niki kategori niki banget di pekerjaan lembur. Bagaimana menyampaikan
memberikan informasi berkaitan dengan edaran hari ini, apakah itu tugas dari Kapanewon ada di forum grup ataukah kami sebagai petugas lapangan. Secara selama ini informasi yang kami dapat itu bukan lewat Kapanewon tapi langsung ke kelurahan masing-masing lewat Pak Ululu. Nah, ini kok kita aturke karena mengingat waktunya pun mepet banget kayak seperti nilai yo kuatah sangat nih. Adine nggih estu harus segera gercep kami sebagai petugas lapangan langsung ke Ulu-Ulu ataukah nanti nyon sewu dari Kapanewon. Itu yang saya tanyakan, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Vita, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama, nominator ada 5, yaitu selain 5 ini tidak akan divisitasi lapangan. Jadi memang harus pol-polan ngisi administrasi di Sios S2 ataupun di Google Form-nya. Kemudian tadi 5 itu setiap kategori ya, 5. Sedekah sampah 5, bank sampah 5, TPS 3R 5. Kemudian verifikasi dilakukan pada saat jadwal penerbangan atau tidak? Tidak. Nanti yang verifikasi lapangan yang 5 nominator ini akan kami undang dan kami berikan penjelasan lebih detail lagi. Kemudian dari Kapanewon Sleman ini baru fresh from the oven ini Bu edarannya, jadi belum kami distribusikan. Justru ini launching pertama nanti akan dibantu oleh petugas lapangan. Nah, ini adalah tugas dari petugas lapangan untuk mendistribusikannya. Ya, ini saya katakan tugas bulan September. Tinggal di share aja, pokoknya terdistribusikan kepada semua bank sampah, kemudian sodako sampah ataupun TPS 3R di lingkungannya masing-masing. Nanti dari Kapanewon tinggal mengkonfirmasi sama dengan iya. Jadi nanti kalau ada yang belum, nanti akan kami sampaikan mana saja. Kalau yang TPS 3R per minggu, mana saja yang sudah masuk, mana saja yang sudah belum. Nanti bisa dicek oleh petugas lapangan masing-masing. Termasuk juga yang sesungguhnya nanti akan kami update datanya, ada di dalam Google Drive Bu. Jadi nanti data kawasan pun ada di dalam Google Drive. Termasuk ini kami rekam, jadi nanti bisa disampaikan yang kepada bank sampah, bisa ngeklik, nanti ini akan di YouTube ya, ada di YouTube. Jadi bisa menyaksikan langsung apa yang ada pada saat rapat ini. Data-data dan semua akan ada di Google Drive. Nanti menyusul, nanti bisa ditanyakan oleh petugas Kapanewon, nanti petugas Kapanewon yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya tadi pas pertama kan saya perkenalkan biar tambah akrab. Ada yang belum kenal dari Kapanewon sama petugas lapangannya masing-masing? Enggak, oh iya sudah. Yang penting Kapanewon masing-masing sudah saling kenal.
Kemudian tadi sudah langsung saya jawab yang pertanyaan dari Ibu. Sudah. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan kembali atau ingin diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Fitra mengenai ketentuan peserta. Apakah peserta baru yang baru dikukuhkan per Agustus ataupun September bisa mengakses SIOS S2? Apakah dapat ikut meskipun dalam perjalanannya di pemilihan atau yang lainnya kurang lengkap, karena tadi acuannya di aplikasi SIOS S2? Apakah itu bisa masuk? Diulangi yang kedua, Pak. Jadi untuk bank sampah ataupun sedekah sampah yang baru mungkin per Agustus September bisa ikut. Itu kan rujukannya karena di aplikasinya kan, yang terpenting di aplikasinya. Yang kedua, saya ingin mengulangi mengenai pemenang hadiah. Itu untuk 5 kategori itu per satu bank sampah, jadi dapat 5 kategori ini Bu. Misalnya bank sampah 1, sedekah sampah 1, sedekah sampah 1 sampai 5, bank sampah 1 sampai 5 sekabupaten. Oke, makasih Bu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari petugas lapangan dari Bogor. Yang ingin saya tanyakan Mbak Vita, ada kasus beberapa sedekah sampah yang di lapangan itu dan juga bank sampah yang penjualannya atau pengumpulannya tidak 1 bulan sekali, karena 1 bulan mungkin belum banyak, belum bisa diambil dengan engkel atau dengan truk. Jadi mereka kadang 2 bulan, 3 bulan ya. Padahal untuk mengisi SIOS S2 ini harus per bulan. Yang untuk ini bagaimana? Apakah direko atau apa adanya? Yang saya beri. Terus yang kedua, mohon ini kumpul saya ada Pak Ringo dari Kemakmurannya. Bapak kami berdua ini jarang sekali bertemu. Saya ingin sekali dibukakan untuk yang berperan Mbak. Sudah berapakah yang terverifikasi oleh SIOS S2? Walaupun baru terverifikasi ya belum. Ya nanti dibukakan yang sudah lengkap ada berapa ini? Kawasan 4. 3. Ya, ingatan mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Bapak Ibu, atau belum? Kalau belum kita jawab terlebih dahulu. Monggo Bu Vita. Jadi pertanyaan dari Pak Eko, ketentuan untuk peserta baru yang baru dikukuhkan itu bisa Pak, bisa masuk. Monggo silahkan. Nanti untuk aspek penilaiannya ini mungkin karena kalau masih baru, ketika kami merankingnya itu mungkin nanti di poin jumlah sampah terkelola, kemudian nanti
jumlah transaksi setor dan jual mungkin ini ya akan sedikit, tapi boleh sekali. Kemudian untuk pemenangnya, jadi karena ini setiap kategori, jadi kategori bank sampah nanti juaranya 1, 2, 3, 4, 5. Di sedekah sampah juga ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2. Di TPS 3R juga juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan harapan 2. Walaupun kalau buat TPS 3R nilai seperti ini kayaknya nggak ada apa-apanya, masih kurang ini. Kemudian untuk Bu Eni, jadi nggak apa-apa walaupun penjualannya tidak 1 bulan sekali, itu nggak apa-apa. Nanti di CSS itu kan kita merankingnya itu kan berdasarkan jumlah pengelolaan, jumlah sampah terkelolanya. Kalau yang sampah jual yang anorganik ya, jumlah sampah terkelolanya. Mau itu 1 bulan, 2 bulan sekali, tidak masalah. Jadi kami ini adalah periode Januari sampai September, itu nanti akan kami ranking. Berarti misalnya saya Juli terisi, Agustus kosong, September terisi. Tidak apa-apa. Nanti kami rankingnya itu adalah jumlah akumulasi yang sudah dimasukkan di sana. Kalaupun penjualannya saben bulan tapi nggak dimasukin CSS itu juga nggak bakal bisa menang karena kami nggak bisa merankingnya. Jadi maneman kalau jual setiap bulan nggak dimasukkan di sini, nanti tidak kami tidak. Kemudian tadi yang berbah data kawasan 3 sudah terlihat di sini. Ada 5. Sendang Tirto 4, Jogotirto 1. Yang sudah lengkap ini ada 1. Ini ke nama bank sampahnya KPSM Melati Selatan. Ini nanti datanya akan kami update. Jadi setiap minggu akan kami update. Nanti di dekat-dekat 30 September mungkin akan setiap hari. Sambut, ya? Dapat data ini dari peserta yang sudah mengisi ya? Iya, ini data ini ada dari kami, dari CSS itu. Kami kan punya bank sampah J. sama harga sampah banyak. Ternyata yang isi cuma ini, berarti ada terverifikasi yang ini gitu. Iya. Tapi masih Kalau sebenarnya belum sampai bank sampah sama sedekah sampahnya kan yang lain yang mengisi. Kadang-kadang juga sudah dikira masih nggak mengisi kan. Kita mau maksa kan juga. minimal kita punya 5